Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Januar, nomor absen 30 dari kejuruan PJKR kelas A. Saya di sini akan menjelaskan tentang senam lantai. Yang pertama, split. Dalam split kita harus melakukan pemanasan pada otot kita dan latihan rutin agar split kita dapat maksimal. Yang pertama kita lakukan adalah berdiri tegak. Setelah itu kita meregangkan kaki secara perlahan sampai split kita bisa maksimal. Dan jangan lupa menjaga keseimbangan tubuh kita. Yang kedua adalah sikap lilin. Dalam melakukan sikap lilin kita juga membutuhkan keseimbangan. Langkah pertama dalam melakukan sikap lilin adalah dengan awalan terlentang. Setelah itu angkat bagian kaki hingga pinggang ke atas, lalu kita jaga keseimbangan kita. Yang ketiga, sikap kayang. Dalam melakukan sikap kayang, yang pertama-tama kita lakukan adalah tubuh kita harus dalam posisi berdiri tegak dan kedua tangan diletakkan di pinggul. Setelah itu, kepala ditekukkan ke belakang dengan posisi kedua kaki juga ditekuk. Setelah itu, tangan kita juga ditekukkan ke belakang hingga posisinya menyentuh matras. Dan saat melakukan posisi kayang, tubuh kita dalam posisi meregang dan melengkung. Yang keempat, guling depan. Untuk melakukan guling depan, pertama-tama yang kita lakukan adalah tubuh kita harus tegak dan tangan berada di posisi samping tubuh. Setelah itu, kedua tangan lurus memegang matras sambil membungkukkan badan. Dan setelahnya, posisi kepala masuk di antara dua tangan dan bahu disentuhkan ke matras dan mulailah berguling. Yang kelima, kita melakukan guling depan kayang. Dalam melakukan guling depan kayang, awalan yang pertama kita menggunakan awalan guling depan seperti gerakan sebelumnya. Setelah kita melakukan guling depan, kita langsung melakukan sikap kayang dengan menjaga keseimbangan kita. Dengan begitu kita dapat melakukan guling depan kayang. Yang keenam, roll keep. Dalam melakukan posisi awalan roll keep, kita melakukan awalan guling depan, tapi berbeda. Karena saat berguling, saat kaki di atas, kita akan mengayunkan kaki kita sehingga kaki bisa mendarat di matras dengan tubuh kita posisi setengah jongkok atau berdiri membungkuk. Yang ketujuh, lompat harimau. Sikap yang pertama, tubuh kita harus dalam posisi berdiri tegak dan ambil posisi jongkok. Setelah itu, melakukan tolakan ke arah atas depan dan tangan diluruskan ke depan. Kemudian menundukkan ke arah dada yang mana posisi bahu dan tengkuk disentuhkan ke matras. Jadi saat mendarat, kita akan melanjutkan dengan mengguling ke depan. Yang kedelapan adalah roll belakang atau guling belakang. Sikap awalan dalam melakukan guling belakang adalah jongkok dan tangan diletakkan di samping telinga. Setelah itu, kaki rapat dan ayunkan ke belakang. Yang kesembilan adalah sikap headstand. Awalan yang kita lakukan adalah membungkukkan badan sampai kepala menyentuh lantai dan tangan posisi di depan wajah. Setelah itu, angkat kedua tungkai kaki secara perlahan. Setelah itu luruskan mengarah ke atas
dan kaki dalam posisi rapat. Yang ke-10 adalah handstand. Awalnya yang kita lakukan dengan berdiri tegap menghadap atas. Kemudian lakukan gerakan membungkuk ke depan dan posisikan kedua tangan di atas matras dengan jarak selebar bahu. Angkat pinggul dan luruskan posisi punggung dan pinggul. Kemudian angkat perlahan kaki belakang dan diikuti dengan mengangkat kaki depan. Ketika kedua kaki di atas, rapatkan kedua kaki dan minimalisir gerakan agar kita bisa seimbang. Pendaratan dilakukan dengan menjatuhkan kedua kaki secara bergantian dan perlahan. Gerakan yang ke-11 adalah meroda. Awal yang kita lakukan adalah letakkan telapak tangan kiri di atas matras dengan posisi tangan kanan lurus ke atas. Ketika melakukan langkah ini, badan dijatuhkan ke kiri, kaki kanan diayunkan ke atas dengan kaki kiri menjadi tolakan. Yang ke-12 adalah sikap kapal terbang. Yang pertama kita lakukan mengambil posisi berdiri tegak. Setelah itu, merentangkan kedua tangan ke arah samping dan meluruskan kaki ke belakang salah satu saja. Kemudian membungkukkan badan ke depan, pandangan ke arah depan. Mempertahankan dalam beberapa waktu tertentu dan menjaga keseimbangan untuk tidak jatuh. Yang terakhir, kembali ke sikap awal berdiri tegak. Yuk. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.